Di hari penuh nubuatan ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu Kristus. Kami milik-Mu. We are the subject of your love. Kami adalah umat-Mu, abdi-Mu. Abdi-Mu yang setia. Paling tidak kami rindu. Ajari kami untuk dengar-dengaran dengan suara Allah, untuk terima janji-Mu dan tidak tawar-menawar dengan perintah. Kami menundukkan diri di bawah kaki-Mu. Kaki berlubang paku. Kepala kami ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, menjamah kakimu berlubang paku. Let your will be done. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang kejadian. Tolong Tuhan Yesus dengarkan suara-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarkan ya Tuhan Yesus firman-Mu sampai kepada setiap jemaat dalam pergumulan, setiap tantangan dan kebutuhan, Kau yang menjawab semua. Lawat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Senang sekali hari ini berkali-kali ibadah. Saya menyampaikan pesan-pesan profetik dari Tuhan. Tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu laporan kemenangan yang sudah tertunda, yaitu Malam Pentakosta di Kupang. Saya percaya dan saya bernubuat, hari-hari KKR besar telah dimulai lagi bersama dengan GMS. Saya percaya hari-hari ke depan kita persiapkan tuayan yang hebat dan dahsyat. Jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kita saksikan yang satu ini. Yesus, aku haus, curahkan Roh Kudus-Mu. Amin. Semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus. Kau rajaku. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Prophetic Sunday apa artinya? Berarti setiap ibadah penuh dengan nubuatan Allah. Saya sungguhan tidak bisa mengulang setiap ibadah karena arahnya itu terserah Tuhan. Firman itu terstruktur, karena firman itu intinya pengajaran. Tetapi ketika kita mulai menjamah dan mengcover kitab nabi-nabi, di mana isinya itu nubuatan mesianik bagi umat Allah, umat pilihan, seperti Israel begitu, itu pedang bermata dua. Satu sisi bicara tentang sejarah Israel, dan sejarah akan terulang lagi sesuai dengan nubuatan, tapi satu sisi lagi gereja perjanjian baru, nah disinilah gaya bebasnya. Karena itu setiap kebaktian, tolong betul-betul please jangan diluputkan. Anda mesti dengarkan. Kebaktian satu tadi menunya sebagai berikut, saya kasih rangkuman aja, talitakum. Saya jelaskan, saya menyampaikan sebuah pesan yang sifatnya kebangkitan ya, bagi orang-orang yang kehilangan sebuah pengharapan. Jikalau pupus salah satu harapanmu, itu bangkitnya talitakum itu apa? Ada suatu supernatural resurrection yang dari Tuhan. Kebaktian dua, itu adalah pesan visi yang probably the strongest this year. Pesan visi yang paling kuat, dan saya sendiri merasa gemetar menyampaikan itu. Pulau-pulau yang jauh. Di sana saya jelaskan Bani Domba, Kedar, dan Nebayot itu seperti apa artinya. Dan supaya Anda tidak salah bergereja, mesti harus dengar ini. Jikalau Anda gereja di sini, jangan hanya badannya saja. Anda mesti mengerti apa yang menjadi visi Tuhan atas hidupmu. Ini penting sekali, mesti didengarkan. Harus didengarkan. Kebaktian yang ketiga malah justru ada unsur parentingnya banyak. Satu-satunya mungkin dari 5.
parentingnya di sana. Kenapa anak-anak kita yang misalnya kalau kita mau utus anak kita di luar negeri, wah harus dengar ini, harus dengar ini. Kenapa? Nah kalau kita salah didik anak nanti 2030 sampai 2045 di Indonesia, anak-anak Anda akan gigit jari. Gak peduli kalau dia pulang itu PhD atau S3. Mesti dengar yang ini ya. Saya nggak bisa ulangi, tapi yang kebaktian keempat ini, saya menunjukkan kepada Anda bahwa, saya ingin menunjukkan lewat firman ini bahwa orang Kristen itu people of the future. Kita ini adalah manusia-manusia masa depan, bahwa masa lalu tidak bisa lagi menggapaimu. Maka saya berikan judul sebagai ganti keadaanmu dulu. Kalimat ini meremah dalam hati saya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Kita buka dulu Yesaya 60 ayat yang ke 15 sampai 18 saya bacakan. Sebagai ganti keadaanmu dulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Sebelum saya bahas ayat per ayat, mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat pembuka yang saya lewatkan barusan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 19 dan 20 bunyinya. Mari kita baca dengan suara keras bersama-sama termasuk yang live streaming GMS seluruh dunia saat ini. 2, 3, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ulangi, 2, 3, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sekali lagi pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan di setiap kalimat di antara kata demi kata, jemaat menangkap nubuat. Yang akan beda satu orang dengan orang di sebelah kanan kirinya. Suami istri pun akan terima nubuatan yang tidak sama. Terima kasih Tuhan. Di hari profetik ini ada urapan profesi di tempat ini. Hamba-Mu tetap akan menggunakan spirit pengajaran. Tapi lebih daripada itu roh nubuatan ya Tuhan. Biar setiap orang menangkap sebuah janji. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebagai ganti keadaanmu dulu, saya merasa di sini ada orang-orang yang masih hidup di masa lalu, minimal trauma atau memori. Tapi Tuhan larang kita hari ini untuk hidup bagi apa yang sudah di belakang kita. Jangan diingat hal-hal dari purbakala, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya jadi ingat ayat lain di Yesaya yang berkata, tidakkah kau tahu? Lihatlah, bahkan pria hamil, begitulah bahasa sehari-harinya, nggak mungkin itu kiasan saja bahwa seaneh itu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam masa depan, dalam keluarga family kita, nggak mungkin yang mustahil, yang udah berabad-abad, nggak bisa berubah. Tiba-tiba seperti seorang laki-laki mengandung, yang nggak pernah terjadi di negeri, itu akan kejadian. Tidakkah kau lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru, jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Aku hendak memancarkan air di tengah-tengah padang belantara. Gak bisa lah, ada air di belantara itu perlu taruh curiga. Itu mungkin oasis aja, itu halusinasi karena orang terlalu dahaga. Tapi kalau bisa memancar di padang gurun dan membuat padang pasir menjadi sungai, itu hanya Tuhan. Ada banyak perkara yang hanya Tuhan brandingnya itu akan terjadi di hidupmu. Nah kalau seperti ini itu gak bisa diajarkan. Saya ngomong begini itu ada orang yang nangkep, ada yang enggak. Yang nangkep itu yang spiritnya siap, amin, lalu terjadi sesuatu dalam hidupnya. Tapi ada orang yang berkata, maksudnya? Makanya itu tidak semua segala sesuatu itu bisa diajarkan dalam kerajaan Allah itu. Ada hal-hal tertentu yang only can be taught, cannot be taught. Ada perkara-perkara tertentu yang tidak bisa kita itu ajarkan, mesti ditangkap mentah-mentah di dalam hati yang siap sedia. Saya harap kata-kata saya ini akan memancar seperti air di padang gurun. Dan saya nggak pikirkan sebelumnya. Saya bahkan nggak tahu nih kalimat berikutnya apa. I don't know. Saya cuma ada ayat di depan saya. Saya harap Anda menangkap sesuatu. Dan jangan bingung tentang mencatat. Nanti Anda bisa dengarkan lagi. Lebih baik pasang telinga. Seperti kata Wahyu. Barang siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang roh. Apa yang roh?
Bukan tulisan. Yang roh hendak katakan kepada jemaat. What the Spirit has to say to you. Tangkap sesuatu. Khotbah saya ini nanti misalkan 50 menit, Anda tidak akan dapat 50 menitnya semua. Kalau Anda dapat 5 menit aja kontennya, dan itu nangkap sesuatu untuk hidupmu, radarmu nyala, itu akan sesuatu terjadi quickening power, atau terjadi kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Untuk saya menyampaikan khotbah ini, saya doa itu 7 jam. Ini bukan makanan instan atau super mie instan. Saya doakan setiap ayat yang saya hendak khotbahkan. Tidak mengubah pesan Alkitab, tetapi mengubah telinga yang mendengarnya. Saya harap Anda mendapat sesuatu, karena saya percaya there are many miracles di Prophetic Sunday. Karena kita adalah gereja sel yang profetik, bukan hanya apostolik. Saya percaya kita harus mendengar suara Allah secara sengaja. Meskipun setiap pengajaran firman tetap suara Tuhan, tapi akan ada saatnya di mana suara Tuhan sungguh-sungguh didengungkan directly to you. Saya harap Anda menerima ini. Amin Bapak Ibu. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Wah, orang Malaysia katakan alamak ini. Ini betul-betul kerusakan emosi yang dahsyat. Karena dahulu Tuhan ngomong begini tentang Israel. Ini kondisi Israel dalam sejarah. Tapi ini juga bisa menjadi kondisi kita, individu lepas individu, family lepas family. Sebagai ganti keadaanmu dulu. Apa yang kita lalui di belakang sana yang merupakan trauma, Tuhan suruh kita meninggalkannya. Karena Tuhan tidak bisa berbuat banyak dalam hidupmu kalau hatimu Nasaret. Tidak percaya. Sebagai ganti keadaanmu dulu apa aja hal-hal dari dulu yang harus kita tinggalkan, yaitu ketika engkau ditinggalkan, memori itu harus dihapus. Ketika engkau dibenci, ketika engkau tidak disinggahi. 3 hal ini adalah tritunggal bahaya dalam kehidupan orang yang mau dipakai Tuhan dengan cara yang baru kemudian hari. Karena 3 hal ini kalau tidak lepas dari kedagingan Anda tidak bisa dibawa masuk ke dalam perkara-perkara rohani selanjutnya. Pertama-tama ditinggalkan. Tinggalkan dalam bahasa Inggrisnya itu to being abandoned. Ditinggalkan itu tidak enak. Orang kalau ditinggalkan karena alasan yang tepat aja tidak enak. Saya waktu kecil punya trauma. Tapi trauma ini bukan salah papa mama. Saya memang dulu sakit-sakitan harus sekolah di Taiwan. Sekalian di situ sekolah Taiwan juga ada bagusnya belajar bahasa. Mana saya ngerti suatu hari ternyata berguna waktu saya pelayanan ke Taiwan sungguhan. Umur 6, saya pisah dari ayah ibu. Saya sama Koko sendirian, Koko saya umur 7. Kita tinggal di Panqiao, Taipei. Bukan di Taipei-nya, di kota, tetapi agak sedikit di suburb atau di pinggirannya, seperti di Sidoarjo-nya, Surabaya. Waktu itu Panqiao bukan tempat yang gimana. Panqiao itu masih sawah, belum berkembang. Taipei lain cerita. Saya ditinggal itu sepi. Ditinggalkan sama mama papa, karena terpaksa papa mama dua-dua harus bekerja untuk menyambung kehidupan keluarga. Akhirnya, kalau mama lagi berangkat pesawatnya sore, itu paling sedih setelah dijemput taksi. Saya duduk di tangga-tangganya flat atau apartemen itu, saya sama koko saya diam gitu, koko saya naik dulu karena koko saya sudah lebih dewasa, sekalipun umur 7,5. Saya umur 6 lihat di sana, mama duduk begitu, bisa 1 jam atau lebih. Saya diam aja, tunggu mama kapan kembali. Padahal saya tahu, mama saya nanti kembalinya baru berapa bulan. Saya tinggal sama om dan tante saya. Ditinggalkan pakai cara gitu aja. Bisa menjadi karakter loh. Saya dulu orangnya itu, kalau ditinggal itu kayak trauma. Tinggal trauma. Makanya dulu saya paling takut kalau ditinggal teman. Waduh. Tapi saya nggak bisa begitu. Kalau saya suatu hari mau dipakai sama Tuhan, menjadi seorang yang mengembangkan. Misalnya saya nggak pernah tahu bahwa saya itu seorang pengembang rohani. Dan semua orang yang bersama dengan saya cepat lambat harus diutus semua. Siapa ngerti suatu hari menjadi jenderalnya CG? Pemimpin CG tertinggi di gereja kita adalah gembala sidang. Sama dengan seperti pemimpin TNI tertinggi adalah presiden. Saya harus belajar untuk mengajarkan orang untuk pisah dengan orang. Kalau pisah itu untuk kebaikan. Meninggalkan dan ditinggalkan itu kalau proses multiplikasi, fine, thank you, itu bagus sekali. Semua orang yang bersama dengan saya, dulu waktu saya duduk di depan sini, 2 row atau 2 baris itu semua hilang semua. Yang paling terakhir, 2 couple yang hilang yang meninggalkan saya.
saya harus ditinggalkan lagi, adalah Pastor Yudi dan Pastor Debbie untuk pergi ke Samarinda di Kalimantan memimpin Borneo for revival. Pastor Yudi itu loh yang lucu. Itu loh kalau khotbah yang begini-begini tuh loh. Ingat gak? Yang gak boleh body shaming katanya. Ya kan, yang pendeta tetap tersenyum, lagunya itu. Lalu Pastor Samuel dan Pastor Lani yang tadinya notabene di Sidoarjo dekat sekali di sini. Kita bisa makan sama-sama rawon lah, makan apalah. Sekarang pindah ke Bali. Harus memimpin Bali dan Kepulauan Nusa sampai Australia. God cannot show you new stuff. Kalau Anda masih membawa suatu trauma, meskipun trauma itu tidak bisa Anda hindari. Gak bisa, sebab cara pemakaian Allah nanti itu akan tabrakan dengan karaktermu yang belum dibentuk sama Tuhan. Mesti ditinggalkan. Gak bisa maju. Bukan hanya Anda gak bisa maju, Anda bisa jadi bottleneck-nya, bisa menjadi penyumbatnya nanti anak keturunan Anda, anak buah, anak perusahaan, anak pelayanan, anak kandung, anak rohani, semua nanti akan mengikuti jejak Anda. Guru kencing berdiri, murid kencing lari. Atau lebih tepatnya, guru gak kencing, muridnya mampet malahan. Ketawa sampai ada anak kecil diketawain. Gak bisa. Apalagi kalau ditinggalkannya itu trauma yang buruk. Ada orang yang ditinggalkan jadi posesif sama pacar. Ada orang yang ditinggalkan jadi gak percaya sama laki-laki karena memang dia pernah dikecewakan suami. Apalagi yang sifatnya gitu. Yang sifatnya betul aja menjadi karakter tidak dibenarkan. Apalagi yang salah dan dimanja. Jangan pernah manjakan dosa, jangan pernah manjakan trauma, jangan pernah manjakan kepahitan, jangan pernah manjakan roh penolakan. Sebab semua itu nanti tidak akan menjadi berkat kemudian hari. Ketika engkau ditinggalkan. Saya hari ini harus selalu pisah. Dan saya selalu ngajarkan sama semua setiap ciki yang tidak mau membelah, saya berkata, mau sampai kapan? Jangan dewakan rasa kekeluargaan, karena amanat agung itu di atas kekeluargaan. Tenang aja lah. Kita tidak bisa menggantikan, pertama kita tidak bisa menggantikan glory kemuliaan Tuhan untuk kenyamanan. Kemuliaan Tuhan tetap kemuliaan Tuhan, bumi penuh kemuliaannya. Saya bilang tenang aja, suatu hari toh kita semua tidak akan pernah pisah di sorga. Jangan sampai gara-gara mereka itu begitu erat. Seperti gereja di Yerusalem, Tuhan terpaksa kirim aniaya. Bukan karena Tuhan menganiaya mereka, Tuhan izinkan baru terjadi diaspora. Jangan sampai orang itu begininya karena diaspora, apalagi karena pecah. Tapi biarkan orang begitunya itu karena amanah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh bawa-bawa trauma. Coba saya berdoa dalam nama Yesus dalam spirit nubuatan, dalam profetik. Profetik itu tidak harus bicara tentang prediksi. Nanti hujan, nanti panas. Satu unsur daripada profesi atau nubuatan itu juga memberitahukan isi hati Tuhan yang untuk sekarang. Tidak tentu untuk besok hari. Tidak tentu semuanya itu dalam bahasa Inggrisnya foretelling, F-O-R-E, telling. Tapi kadang-kadang F-O-R-T-H yang artinya foretelling, membicarakan sekarang demikian firman Tuhan. Tidak harus bicara tentang apa yang akan datang. Saya harap Anda nangkap ini. Karena Tuhan mau berbuat sesuatu yang besar dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Tentu dimulai dari dirimu. Tidak boleh membawa trauma apa-apa. Ketika engkau ditinggalkan lalu dibenci. Kata dibenci sini ya. Kalau kita tuh dibenci untuk perkara kalau memang kita layak dibenci itu lain cerita loh. Itu pun menyakitkan ya kan. Pernahkah kita dibenci? Karena kita memang layak dibenci. Ada orang yang begitu kan. Saya dulu itu hidupnya gak bahagia waktu saya belum kenal Tuhan. Karena saya itu suka berantem sama orang. Jadi kalau saya ditanya dulu teman banyak ya, makanya saya tapi puji Tuhan ada berkatnya juga di balik semua itu berkat terselubung. Jadi saya nggak perlu diundang ke terlalu banyak reunian. Karena dulu isi hidupku sebelum umur 18 tahun tuh dipenuhi dengan musuh. Saya itu nggak punya kawan. Jadi sekarang reuni nggak ada yang mau undang saya. SD penuh dengan lawan, SMP penuh dengan musuh, SMA musuh bebuyutan. Jadi haleluya hari ini saya tidak perlu reunian. Dengar-dengar banyak reunian itu ujungnya gak bagus. Ketemu yang namanya cinta lama. Puji Tuhan saya gak punya cinta lama. Benci lama banyak. Saya dulu tuh dibenci hidupnya. Karena saya memang suka berantem. Saya tuh memang gak kenaan dulu. Kalau ketemu sama orang apa lihat itu ya. Nah orang saya tuh bodohnya gini. Dulu kalau orang zaman dulu saya kecil. Apa-apa itu paling cuma pundak dengan pundak. Apa. Tapi gak pernah apa-apa. Ngerti maksud saya? Saya lain.
Karena saya dulu itu nggak ngikuti zaman. Saya di Taiwan itu belajar karate, pulang-pulang nggak paham saya. Kalau di turnamen itu mulai gitu tuh langsung kita berantem. Jadi waktu dulu saya pertama kali itu langsung salah kaprah di sekolah. Apa-apa dia baru apa sini langsung bom. Makanya musuhku banyak. Disitulah perkelahian demi perkelahian terjadi. Dibenci itu nggak enak. Terus terang hidupku sebelum kenal Yesus itu lonely banget. Saya tidak berasa saya happy, saya ditakuti ya. Pernah sekali, 2 kali di sekolah tertentu saya ditakuti. Tapi saya tidak pernah merasa happy, saya merasa kosong. Saya masih ingat pada waktu itu saya siang-siang di Singapura pergi ke Emporium di Balestier Road. Saya beli krim soda, 1 botol gini saya minum zaman dulu nggak takut gula. Orang manis kok takut manis. Saya beli snack, itu loh yang udang-udang apa itu yang kerupuk-kerupuk itu saya makan itu. Saya kesepian. Tidak ada yang mau berteman sama saya di rumah sendiri nonton TV, minum itu. Udah, terus terang kesepian. Saya merasa hidup saya sekarang bahagia. Tapi ternyata benci tak pernah meluputkan orang. Sekalipun hari ini saya hidup damai dengan semua orang, minimal saya berusaha, saya tetap dibenci oleh sebagian orang. Anehnya di sini loh. Kadang-kadang kita itu takut melangkah karena kita takut dibenci. Tapi ketika hatimu mencoba untuk menyelamatkan dirimu atau membuat semua orang suka padamu, hidupmu tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Memang jangan sampai kita dibenci karena kita layak dibenci atau karena kita memberi alasan untuk dibenci. Tapi kadang-kadang kita sudah hidup baik dan benar aja. Menurut kita loh ya, kita sudah berusaha. Sempurna sih enggak, pasti kalau orang dicari celahnya ada. Tapi saya mau hidup dalam kasih pun tetap dibenci. Diam dibenci, baptis dibenci, lo mau gimana? Ngerti maksud saya? Nggak khotbah dibenci. Lah gimana? Diam dibenci, KKR dibenci, KKR kecil dibilang dikutuki, KKR besar dibilang sesat. Lah gimana? What should I do, baby? Dibenci. Apalagi jikalau Anda dibenci oleh orang yang Anda tidak pernah salah, itu sakitnya luar biasa. Kalau Anda itu memomong orang itu 20 tahun misalnya, Anda kasih, sayangi, doakan keluarganya. Anda cintai. Waktu mereka jatuh, Anda ada di sana untuk mengangkatnya. Anda tidak minta apa-apa, tapi tiba-tiba sesuatu korsleting terjadi. Itu keluarga bisa benci kesumat. Padahal cuman second hand smoking. Tidak pernah saya salahi. Cuma dengar dari orang-orang yang memang membenci atau tidak suka dengan kami. Tiba-tiba mata penuh dengan kebencian. Musuh itu seolah-olah kami apakan mereka. Padahal kami tidak pernah apa-apakan. Tidak pernah ada urusan dan hubungan. Kecuali pelayanan bahwa kami telah melayani mereka sebaik-baiknya. Lalu ketika melihat itu atau minimal kalau tidak melihat pun mendengar orang ini membenci dan menghasut kanan kiri untuk membenci kami. Sometimes you go home drain. Rasa kayak kosong, seperti bocor semua energi, seperti kering kerontang. Tuhan, aku salah apa? Anda kira Tuhan akan mengasihanmu, memelukmu? Iya sini cup-cup anakku. Enggak. Tuhanku enggak begitu. Ketika kita butuh belas kasihan, dia pasti beri kita belas kasihan. Tapi kadang-kadang yang kita butuhkan bukan belas kasih dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan butuh untuk tegur kita saat kita gitu. Waktu saya lagi datang ke Tuhan dalam kondisi drain. Atau rasa seperti gak kuat lagi. Aku salah apa sama orang ini? Aku salah apa sama orang itu? Namanya manusia juga punya perasaan ya kan? Saya berkata Tuhan aku juga orang. Aku ini juga punya feeling segalanya. Saya kira Tuhan itu akan memanjakan dan entertain rasa hati saya. Waktu kita curhatkan Tuhan pasti terima. Iya, tapi Tuhan itu penyembuh, jangan lupa. Yang kita kira kita butuh belas kasihan, kadang-kadang kita butuh sama Tuhan ditampar sedikit supaya sadar. Anda ingat gak Elia curhat-curhat di gua? Aku gini lah, aku gitulah. Tuhan dengan coolnya. Makanya Allahku itu cool sekali. Orang yang bilang Tuhan itu cupu, Tuhan itu lemah, itu salah. Tuhan itu paling keren. Keren banget. Dia jawabnya dengan tenang. Dan berkata, lu ngapain di sini? Coba baca itu, Elia. Aku gini Tuhan, Tuhan gak tanggapi. Udah balik kerja. Hah? Tunggu. Ini orang mau counseling sama Tuhan. Aku loh Tuhan, ditolak mau dibunuh, semua nabi mati semuanya. Tuhan bilang, percuma debat sama orang ini.
Dia sudah tahu fakta kok. Sudah ada 100 nabi, 50-50 dibagi 2 goa oleh Obadjah. Hambanya Ahab. Ahab yang istrinya itu loh, Isabel mau bunuh Elia. Tuhan tahulah. Nantilah Tuhan terakhir-terakhir baru reveal, baru memberitahu skor sesungguhnya ada 7.000 yang belum mencium kaki Baal. Buat apa ngomong sama hambanya Elia ini kalau dia lagi gak beres ininya. Dan Tuhan cuma berkata, ngapain lu di sini? Buat apa kamu di sini Elia? Masa Tuhan gak tahu? Aku gini, gak dianggap sama Tuhan. Kembali dari tempat itu, urapi Elisa, urapi raja ini, urapi raja itu. Hah? Waktu saya masuk ke hadirat Allah, keluhkan saya dibenci. Tuhan cuma bilang, ngapain kamu di sini? Keluar, kerja. Enak ya? Bukan seperti mama-mama yang datang, iya mama ngerti, aduh cuk. Enggak, langsung papa datang. Ngapain di sini? Keluar, kerja. Padahal tadi 2 hari di situ, galau-galau sendiri. Cuma disuruh keluar, kerja. Lalu waktu kerja, papa kok nggak ngomong apa-apa? Nggak dianggap sesuatu. Aku anggap itu kekilafan yang berlalu. Kadang-kadang cara mengalahkan, lonely kalau dibenci itu adalah, jangan digubris lah perasaanmu. Nggak usah digubris. Orang Kristen terlalu manja sama perasaannya. Perasaannya terlalu menempati center stage dalam hidupnya. Aku lonely, so what? Everyone is lonely. Aku rasa gak mampu. Kamu gak sendiri, aku juga merasa gak mampu. Cuman aku melaku. Saya suka sekali bahasa Indonesia melakukan itu. Ada bahasa Jawa di dalamnya, melaku. Mana bisa melakukan kalau gak melaku dulu? Keluar dari kamar. Saya pernah datangi sama orang yang mau konseling. Kadang-kadang memang orang butuh konseling. Tapi kadang-kadang orang yang butuh konseling, yang merasa butuh konseling. Gak butuh konseling sesungguhnya di mata Tuhan. Gak tentu orang yang merasa dirinya butuh belas kasih. Butuh belas kasih saat itu. Saya datangi sama orang, sudah. Oke, ayo kembali pelayanan. Loh, kok gitu aja? Iya kembali pelayanan sudah. Loh, tadi yang tak ceritain, gak perlu saya tanggapi. Sembuh-sembuh sendiri bulan depan sudah gak ada apa-apa. Terlalu manja. You jangan terlalu manja. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, gak boleh terlalu manja. So what lah, dibenci biasalah. So what? Lalu saya keluar gitu aja, diberitahu Tuhan, ayo keluar. Gak pernah saya ditolak doa. Doa itu kan selalu diterima Tuhan, kecuali kalau doanya itu curhat yang enggak ada tujuan. Tuhan akan berkata, keluar, enggak perlu doa. Inilah waktu yang buruk untuk berdoa. Keluar. Udah, tiba-tiba gitu aja. Tiba-tiba kuat sendiri. Sekarang saya bisa ketawa, iya ya lucu ya, kenapa orang itu benci saya? Kenapa orang itu benci saya? Wah, saya cuma bisa tertawa aja dan berkata, ya memang sih. Enggak semua orang itu patut mengasihimu. Enggak semua orang itu layak untuk mengasihimu. Wah, bisa GR-GR sendiri. Aku terlalu bagus dikasih oleh semua orang. Gak usah manjakan. Gak usah konseling dirimu sendiri terus-terusan. Just do it. Lakukan bagianmu. Sisanya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa terima sesuatu hari ini di dalam spiritnya? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari-hari ke depan kalau Anda mau kuat, Anda tidak boleh terlalu banyak interview dirimu. Bukan berarti perasaanmu tidak valid. Bukan berarti tidak penting. Tapi your feeling should not take center stage in God's kingdom. Perasaanmu tidak boleh terlalu mengambil perhatian dalam kerajaan Allah. It's never about you, it will never be about you. Tidak pernah tentang diriku dan dirimu, dan tidak akan pernah tentang diri kita sampai kapanpun, sampai Tuhan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai ganti keadaanmu dulu, saya berdoa supaya keadaanmu masa lalu tidak mendiktemu hari ini. Lalu selain itu dibenci, ada kata di sana tidak disinggahi, alias forgotten, dilupakan. Ini yang paling susah. Tahu nggak? Orang dilupakan itu paling sakit. Kalau memang ini sedikit kasih tips ya, tapi jangan dilakukan. Kalau Anda memang mau melukai orang, itu jangan maki dia. Karena makian itu tidak terlalu melukai. Tapi kalau Anda lupakan itu paling sakit. Ketika ketemu sama Anda, sekalipun ingat ya, ini tips yang buruk ya, jangan dilakukan ya. Ini ilustrasi ya. Orang itu nggak usah marah, ganti marah. Wah, ngapain orang emosi itu selalu kalah. Kalau memang kita itu mau melukai orang, caranya itu gampang. Oh iya, pujiannya Anda lupakan, kritikannya Anda lupakan. Anda tahu nggak, saya ngomong begini loh tentang Anda, gini. Oh iya, nggak tahu saya. Nggak ngecek, itu orang tulis panjang-panjang, Anda nggak baca.
itu yang menyakitkan. Jadi nggak usah bela diri, bilang aja, aku nggak tahu. Itu nggak cukup alasan untuk gunakan waktuku. Ya, misalkan kalau ada orang, ya ini begini begitu. Oh ya, sorry ya, siapa ya? Wah itu malu tingkat dewa. Jikalau apalagi di depan banyak umum, orang banyak berkata, ingat gak saya ini gini, wah jasanya apalah segalanya. Bahkan saya dulu juga pernah bela you, saya juga dulu pernah juga menjadi musuh gini, wah gini, di banyak orang, ada 10 orang sekeliling sana. Iya, sorry, siapa ya? Wah itu langsung seperti sudah meninggikan diri dianjlokkan. Nothing hurts more than being forgotten. Tidak ada yang lebih melukai seseorang daripada dilupakan. Tapi tolong jangan lakukan itu. Malah sebaliknya kita harus pura-pura kenal. Paling gak enak sebagai public figure itu apa? Ditemui orang. Nah kita ini kan bukan Tuhan. Bukannya kita itu menyombongkan diri, enggak. Tapi memang kita ini ada orang-orang yang sudah berusaha tetapi IQ-nya tetap jongkok dibandingkan dengan kebutuhan. Sepinter-pinter orang, mereka tidak bisa ingat segala perkara. Jadi kalau disapa di tempat umum lalu ditepuk, ayo ingat gak aku siapa? Itu paling susah pertanyaan untuk dijawab. Saya jawab salah, gak dijawab salah. Ingat siapa Hayo? Kadang-kadang orang itu serius tanya lo, ingat gak aku? Siapa Hayo? Namanya Hayo. Di Hayo kan gini tuh bisa stres bebas. Jadi please don't do that to us. Pada gembala-gembalamu, karena kita ini bukan Tuhan. Bukan Anda tidak cukup berharga, kami nggak cukup pintar. Udah gitu aja saya akui kami yang bodoh. Ya. Tapi kalau semuanya begitu kita jawab nggak ingat juga melukai. Jadi gimana caranya? Oh iya, udah iya. Haleluya. God bless you. Menjaga hati orang itu seperti Promak menjaga mahnya. Kita gak perlu jawab, tapi kita peluk dan berkata, aku yang bodoh, kamu yang benar. I love you with all my heart. Kasih aku waktu, aku bisa mengenalmu lebih banyak lagi. Paham maksud saya? Mau lukai orang itu melupakan mereka. Perasaan luka terbakar yang terbesar. Luka bakar hati yang terbesar adalah dilupakan. Sekalipun jika engkau dilupakan oleh orang, jangan jadikan itu trauma hidupmu. Being forgotten. Oh saya pernah loh. Saya pernah. Ini hanya sebagai ilustrasi khotbah. Saya sudah tidak ingat-ingat. Ini pun barusan aja tiba-tiba saya ingat. Saya ketemu sama orang di tempat umum. Orang itu saya bantu ketika dia terpuruk sekali dan mengalami mujizat lewat doa saya. Meskipun kita diajari. Tangan kanan kalau memberi tangan kiri tidak boleh tahu. Meskipun dia tidak diajari di perjanjian lama. Janganlah bangsa Israel membanggakan jasanya. Semua untuk kemuliaan Allah, tapi gimana pun juga kan tetap ada memori. Hati kita kan bisa menimbang-nimbang. Dan lewat doa kami, mujizat terjadi dalam hidup orang itu. Tapi ada sesuatu hal terjadi berapa tahun yang lalu, saya lihat jalan di depan saya. Di depan gini loh, masa enggak, halo gitu masih tahu lah. Orang setinggi ini kok secakep ini masa enggak kelihatan. Lewat di depan saya, masa saya gentayangan. Lihat, saya mau nyapa itu kan jadi tanggung. Ketawa belum semua dia sudah, mata sudah lihat ke arah yang berbeda. Nggak bisa, jadi gini juga salah enggak ya, salah ya udah. Saya masa loh, nggak mungkin orang itu lupa. Dia teriak-teriak ke saya, nggak mungkin dia lali. Nggak mungkin. But the question was, pertanyaannya, did I get hurt? No. Jujur saya beritahu, I didn't get hurt. Saya berkata lewat itu aja. Tuhan kasih saya sebuah hati yang bisa dibawa ke masa depan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya hati gitu, nggak bisa dibawa Tuhan ke rencana Allah yang indah berikutnya. Kalau ini digabung jadi tiga jadi satu, tulis ini. Kalau kita itu ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi, tiga ini kau gabung jadi satu, keluarnya gini audio visualnya ya. Emotional damage. Ditinggalkan, lalu dibenci,
terus dilupakan alias tidak disinggahi. Apalagi kalau nggak emotional damage. But if your emotion could be damaged this way, you're not worthy of Christ. Kalau emosimu bisa dirusak dengan cara demikian, Anda nggak layak bagi Kristus dan kerajaannya. Waduh, Pastor Philip ini standarnya tinggi. Yes, mau ikut gereja ini pemuritan soalnya. Siapa bilang Anda akan jadi jemaat? Di sini Anda harus jadi murid. Murid tak boleh jauh dari gurunya. Kalau ini adalah sebuah ketentaraan sorga, saya bicara sebagai jenderal mewakili panglima bala tentara. Semua Anda harus jadi perwira, tidak menjadi prajurit biasa. Saya ajarkan kepada Anda, kalau 3 hal ini can damage your emotion, can damage you emotionally, you're not worthy of the kingdom of Christ. Karena nanti ke depan yang dibawa sama Kristus untuk bisa masuk ke Kanaan dan betul-betul masing-masing memperoleh suatu kemuliaan adalah orang-orang yang minumnya tidak seperti pasukan Gideon yang langsung sorong lidah bibirnya ke air di depannya seperti anjing menjilat. Tapi orang yang punya wibawa Kristus meminumnya begini sambil melihat dengan waspada demi peperangan Allah. I'm teaching you the skill of a disciple, the skill of a leader, the ability of a general. Di ibadah sekarang ini saya merasa ada suatu impartasi. Di kebaktian ini saya lebih banyak titik beratnya di leadership kepemimpinan. Aneh ya, ibadah sebelumnya itu parenting. Sebelumnya lagi itu hati seorang rasul. Ibadah pertama janji Allah. Saya merasa di ibadah sekarang ini banyak pemimpin. Saya curiga di sini memang banyak pemimpin-pemimpin CG kayaknya. Kadang-kadang audience itu bisa mempengaruhi speaker atau pembicaranya. Seperti ada sesuatu disedot itu betul ada karena urapan ketemu urapan. Dan besi saling menajamkan, manusia-manusia Allah menajamkan sesamanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar Anda mengerti bahwa jaga emosimu karena hari-hari ke depan orang-orang yang masuk Kanaan adalah orang-orang yang berwibawa. Orang-orang yang tidak sedikit-sedikit emotional damage. Saya minta Anda jaga hati karena visi ini jangka panjang sampai turun-temurun nanti. Jaga hatimu dengan segala waspada, karena berkat Tuhan terus mengalir lewat keluarga Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi 15b. Menjadi kegirangan turun-temurun. Ada kata sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi adalah setelah engkau menggantikan keadaan dahulu, ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi. Setelah kita sudah mempunyai kekebalan terhadap hal-hal itu, now I'm about to make you. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Kata kebanggaan abadi di situ adalah glory. I will show you personal glory. Aku akan menunjukkan kepadamu kemuliaan daripada yang datangnya dari aku. Kebanggaan abadi di sini juga menjelaskan kepada kita sebuah kebenaran yang luar biasa bahwa masa lalu kita itu sepanjang apapun kita telah hidup, selama apapun kita ini telah hidup, setua apapun usia kita, masa lalu kita itu tergolong sementara. Karena masa lalu kita bertambahnya perlahan-lahan setiap tahun, ulang tahun tambah 1. Tetapi masa depan kita itu eternal atau kekal alias abadi. Makanya dikatakan kebanggaan abadi. Jangan banggakan apa yang di belakang. Luka jangan dibesar-besarkan. Pencapaian juga nggak usah dinikmati terus-terusan. Aku dulu dipakai Tuhan, sudah. Orang itu dulu anak didikku, sudah. Dulu aku yang bawa dia keluar dari masalah, sudahlah. Sebab kalau kita tidak bisa lepaskan glory masa lalu, tidak ada glory abadi dalam hidupmu. 2 hal yang harus kita lupakan di belakang, itu baik kekalahan maupun kemenangan kita. Semua yang tercapai kemarin, atau kemarin lusa, atau baru tadi, siang ini atau pagi hari, itu semua sudah menjadi kemuliaan bagi Allah. Lupakan yang lalu mengarah pada tujuan. Sekarang, kata Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Your past is temporary. Masa lalumu itu sementara, kata Tuhan. But your future is eternal. Tetapi masa depanmu itu abadi. Sekalipun di sini ada orang yang sudah umur 89. Setiap tahun keluarga merayakan besar-besaran karena nggak tahu apakah ada tahun kedua, maaf ya.
Tetapi dibandingkan 89 tahun di belakangmu itu dan 1 tahun di depan, hiduplah untuk 1 tahun di depanmu. Hiduplah. Karena hidup 1 tahun di depan itu lebih mempengaruhi kekekalan daripada 89. Always ingat, selalu ingat, bahwa masa depan kita itu lebih mempengaruhi kekekalan kita daripada masa lalu kita. Makanya masa depan kita itu lebih abadi daripada masa lalu kita. Jangan pernah berkata, aku sudah tua, makanya di sini ada GMS senior. Kenapa saya dorong MS senior untuk 55 plus usianya? Bisa, bukan harus, tapi haus. Bisa menjadi CGL berikutnya. Karena saya nggak peduli 60 tahun ke belakang, itu semua pasti ada asam garamnya, ada manis pedasnya. Tapi yang penting sekarang, kalau Anda masih bisa hidup sampai umur 70, ada 10 tahun ke depan, itu what are you gonna do? Apa yang Anda akan lakukan di depan itu? Sebab 10 tahunmu ke depan lebih pengaruh bagi kekekalan daripada 60 tahunmu di belakang. Itu disebut, makanya di sini dikatakan, sekarang aku akan. Sekarang kata Tuhan, yang penting itu now-nya. Kita itu makhluk-makhluk masa kini ke masa depan. Masa lalu sudah jadi milik Tuhan, baik itu kekalahan maupun kemuliaan. Sekarang aku akan. Saya suka sini, ada gabungan antara masa kini dan masa depan. Sekarang itu now. Aku akan, itu masa yang akan datang. Sekarang aku akan. Kau gabung jadi satu, masa kini menuju masa depan. I love the Spirit of God. Roh Allah. Roh Allah itu selalu membawa kita maju dari hari ini. Tuhan gak suka orang yang berangan-angan masa depan hari ini gak persiapan. Tuhan kalau membawa kita masa depan itu selalu dari masa kini. Sekarang ini apa 5 roti 2 ikanmu? Apa kayu bakarmu, hai janda Sarfat? Apakah buli-bulimu yang kau siapkan? Atau adakah tepung yang kau buat untuk nabi dulu sehingga nanti akan makan seisi rumahmu? Saya suka sekali, Tuhan itu selalu memperhitungkan apa yang ada in our hands today. 5 roti 2 ikan. Tuhan gak pernah mencipta sesuatu seperti sedia kala di kitab Kejadian dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada di tangan anak-anaknya. Makanya itu dikatakan di sini sekarang. Sekarang itu Tuhan minta sama Anda, serahkan hidupmu. Termasuk semua sisa-sisa, misalkan kalau Anda yang ada pada Anda sekarang ini hanya sisa-sisa runtuhan. Serahkan apa yang ada padamu. Kalau gak ada remah-remah pun kasih aku, kata Tuhan. Tapi kalau orang punya 5.000 roti dan 5.000 ikan, serahkan juga. Aduhai luar biasa pemakaian Allah. Petrus dipakai oleh Tuhan melalui kelemahan. Petrus itu apa? Dia hanya Kefas. Dia hanya bulu yang gampang ditiup kiri kanan. Tapi Paulus menyerahkan pada Yesus. Memang dia pemberontak, dia pembunuh. Tapi waktu dia ditemukan oleh Tuhan, dia banyak kelebihan diserahkan kepada Tuhan. Kewarganegaraan Italinya, kemampuannya untuk multi bahasa, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Aramaik, bisa bahasa Ibrani. Ibraninya itu kerama Inggil. Dia bisa juga bahasa-bahasa Yunani, bahasa Itali pasti bisa. Karena dia warga negara Roma. Diserahkan ke Tuhan, langsung jadi rasul bangsa-bangsa. Kolose ada gereja, Filipi, Efesus ada gereja. Sampai Spanyol dia berkata di kitab Roma, sebelum nanti aku pergi ke Spanyol, aku mau lewati kamu di Itali. Petrus hanya keliling seputar Yahudi di luar negeri. Paulus kepada orang-orang nasionalitas lainnya. Kalau Anda punya remah-remah, serahkan ke Tuhan. Tapi kalau Anda punya pabrik roti, serahkan ke tangan Tuhan. Nanti Anda akan lihat. Kalau Anda punya 5 roti 2 ikan, serahkan, itu bisa memberi 5.000 orang makan. Tapi kalau Anda punya 5.000 roti, amanat agung akan selesai di tanganmu. Jangan pernah lihat apa yang kau miliki sekarang. Tapi serahkan ke Tuhan. Coba lihat apa yang bisa Anda miliki kemudian. Atau apa yang orang lain bisa miliki gara-gara Anda serahkan ke Tuhan. Sekarang aku akan powerful, lompat ke saya. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Tahunmu ke depan itu, puji Tuhan untuk yang muda. Masih umur 20, kalau Anda masih bisa hidup sampai umur 80, jaga kesehatan. Kalau Tuhan memberi berkat, bisa hidup lama atau hidup panjang. Wow, bukan hanya memang masa depan Anda itu selalu lebih lama dari masa lalu, tapi beneran, sungguhan, masa depanmu memang masih jauh. Jangan sia-siakan, hai anak muda yang umur 20, 25, 30. Kalau Anda bisa hidup sampai umur 80, berarti masih bongkahan besar, lebih besar hidupmu itu masih di belahan kedua, semester 2-nya.
Wow, ayat ini jauh lebih realistis dalam hidupmu. Bahwa sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Jangan buang hidupmu sekarang gara-gara seks bebas. Jangan buang hidupmu dengan malas-malas. Jangan buang hidupmu dengan gadget dan terus game-gamean. Siapkan dirimu, Tuhan mau membuatmu menjadi kebanggaan abadi. Jangan pacaran sembarangan. Buang-buang waktu, buang-buang money. Engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Pesan Tuhan untuk kita. Ayat 16, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa. Dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu. Dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Kenapa kok enggak langsung aja? Kenapa kok enggak langsung aja memerintah atas bangsa-bangsa? Kan ada ayatnya. Tapi Tuhan itu merayakan setiap baby step kita. Setiap crawling stage atau setiap level-level merangkak. Jangan pernah nilai hidupmu sekarang dari apa yang kelihatan. Karena mungkin sekarang berkat Tuhan masih menetes-netes. Orang yang mengisap susu bangsa-bangsa, kalau seorang ibu itu memberi ASI, itu bayi minum dari tetesannya. Sederas-deras tidak mungkin seperti orang menuangkan susu langsung ke gelas dari botol susunya. Kenapa di sini dikatakan bahwa engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa? Tuhan berkata orang bisa syukuri yang sedikit, yang keluarnya pelan-pelan, sebentar lagi dia akan jadi besar. Alkitab mengatakan di sini bahwa orang-orang yang mempersiapkan dirinya pelan-pelan itu yang jadi. Ini sebuah nubuatan. Tuhan tidak pernah, ketika Tuhan menciptakan manusia, perhatikan, ada satu manusia yang diciptakan tidak pernah melalui level baby. Cuman ada dua manusia yang tidak pernah melalui childhood, tidak pernah melalui masa kecil, tidak pernah melalui masa muda, namanya Adam dan Hawa. Saya malah curiga, ada pusar enggak ya? Enggak tahu ya, saya enggak berani mendahului firman. Tapi mungkin kan dia enggak dari ari-ari mana-mana. Satu-satunya pernikahan yang tidak ada mertua, besanan enggak ada. Enggak ada orang tua bahkan, itu cuma Adam dan Hawa. Karena Tuhanlah orang tua kedua-duanya. Coba ya. Tapi Tuhan tidak pernah membentuk orang dengan cara yang sama setelahnya. Yesus Kristus pun Adam kedua dimulai dari bayi di palungan. Anak Allah pun dibentuk sebagai Mesias. Dia tidak dibentuk jadi anak Allah lewat semua kejadian sampai umur 12, umur 30, enggak. Yesus sudah anak Allah sejak orok bayi, masih di kandungan Maria, bahkan ketika dinubuatkan oleh Gabriel, malaikat Tuhan. Tetapi untuk menjadi Mesias kita, menjadi serupa dengan manusia, dia dibentuk lewat banyak penderitaan, kata Ibrani. Dari sini kita harus memperhatikan, kalau Adam kedua tidak bypass prosesnya, semua hal besar dalam hidupmu memerlukan persiapan, demikian nubuatan. Jangan pernah anggap remeh yang namanya level menyusu. Perhatikan sungguh-sungguh, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Berarti kita tidak dipanggil Tuhan untuk menjilat raja-raja. Jadi orang Kristen, anak Tuhan yang penuh Roh Kudus. Jangan kita itu jadi panjat sosial. Jangan jadi penggali emas atau gold digger atau social climber. You climb your own step. You don't need others to climb your steps. Saya tidak perlu sebagai hamba Tuhan, saya tidak perlu siapa-siapa untuk naik tangga. Saya punya tangga saya sendiri di hadapan Tuhan. Saya bukan bicara tentang bapak rohani dan anak rohani, bukan. Saya bicara tentang panjat sosial. No need. Growth, segala pertumbuhan yang datang dari Tuhan itu semuanya organik. Anda tidak perlu. Tidak perlu orang Kristen itu serang orang untuk dapatkan pengikut. Tidak perlu juga Anda di media sosial harus gimana-gimana baru setelah itu bertambah. Tidak perlu. Kalau Anda memang seorang kualitas, cepat lambat rahasianya akan terbuka bagi dunia, Tuhan akan broadcast. Gereja yang didirikan bukan karena acaranya itu menggiurkan dan halalkan segala cara.
Saya tidak anti artis, tapi tidak perlu pakai cara murahan dengan begini begitu untuk tarik massa, nggak perlu. Gereja itu kan bertumbuh, semua yang tumbuh dari Tuhan itu organik, tumbuh dari quality. Jadi besar. Pekerjaan Anda juga sama. Anda nggak perlu gini gitu, nggak perlu pahitan sama orang, aku udah dikasih kesempatan lah, bla bla bla, nggak perlu. Kalau Anda memperbaiki produkmu, servismu, Anda memperbaiki dan riset sendiri dan dengan banyak doa, pasti bertumbuh. Karena Tuhan selalu memberkati stage, masa-masa kita menyusu. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas di Amsal 22 ayat 29, nggak usah dibuka. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang biasa atau bahkan orang-orang yang hina. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 75 ayat 7 berkata, bukan dari timur atau barat atau dari padang belantara peninggian itu, tapi dari Tuhan. Kalau memang kita itu bisa mempersiapkan diri dengan baik-baik, dengan penuh doa atau prayerfully, satu hal boleh terjadi. Kita tidak akan pernah pada ujungnya apa yang kita lakukan itu jadi biasa di mata Allah. Tapi kita akan dipercayai oleh orang-orang atas dan orang-orang kualitas. Tidak perlu memanjat siapa-siapa. Anda punya tangga sendiri dari Tuhan. Anda boleh belajar sesuatu, studi banding diperbolehkan. Tapi Anda tidak perlu merasa di dalam batin sanubarimu butuh orang-orang itu. Karena Tuhan memberi pertumbuhan tidak dari padang pasir mana-mana, tidak dari timur dan barat. Allah akan memberimu pertumbuhan. Tugas kita adalah menyusulah dengan baik dan benar. Menyusu di sini ada punya beberapa arti. Yang pertama tentunya adalah menyusu firman. Perhatikan bagaimana Anda bertumbuh dalam firman, dalam hidupmu dan di dalam gereja. Menyusu di sini juga adalah masa-masa persiapan. Jangan remehkan anak-anak muda masa-masa sekolah. Masa-masa sekolah. Lebih banyak orang tua itu perhatikan susunya merek apa. Nah itu kesalahan besar. Mereka memperhatikan terlalu cerewet, terlalu jeli, terlalu selektif susu akademisnya. Aduh, saya itu dulu sekolah di Singapura. Teman-teman saya itu bangganya, aku sekolah di mana, aku Raffles, aku di mana, aku itu. Wah, padahal lo terus terang, kalau Anda kerja, ijazah SMP Anda tidak dilihat. Ijazah SMA Anda tidak dilihat. Itu orang-orang perang-perangan tuh mama-mama bisa jambak-jambakan. Nilainya gini gitu. Begini loh Bapak Ibu, susunya juga penting. Tapi cara menyusunya lebih penting. Karena itu jangan terlalu banyak repot soal susu. Bahkan universitas atau kuliah pun itu penting ya. Dilihat masalahnya kerja. Memang saya ngerti SMP, SMA pun pendidikan menengah itu berpengaruh ke pendidikan tinggi. Saya tahu. Kuliah pun nanti akan mempengaruhi. Tapi berapa banyak sih hari ini S2 tidak punya kerja? PhD juga nggak bisa apa-apa. Berapa banyak orang dengan S3, PhD itu jadi permanent head damage. Pinter luar biasa, pinter buku, tetapi nggak pernah bisa menempatkan diri. Oleh karena itu nggak pernah awet, nggak pernah langgeng kerja apapun juga akhirnya buka pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan PhD-nya. Saya sekolah S1 bukan karena saya tidak mau S2, karena saya tidak ada waktu, kebangunan rohani terjadi dan orang-orang ini semuanya mengambil waktu saya. Pernah Anda tanya, sekolah Alkitab saya di mana? BRE, itu gelar saya, Bachelor of Religious Education, itu artinya apa? Saya di Columbia Bible College, di Clearbrook, Canada, British Columbia. Orang nggak tahu sekolah saya. Tapi orang nggak lihat kan. Setiap kali saya khotbah, apakah saya harus tunjukkan ijazah Anda, atau Anda lihat kualitas saya, atau Anda lihat kualitas hidupku, Anda lihat kualitas spirit saya, kualitas hubungan saya, cara saya menempatkan diri, dan hikmat Allah yang fresh hari ini. Saya tidak berkata bahwa ijazah tidak penting, tapi itu bukan segala-galanya. Jangan terlalu banyak berantem soal susunya. Ajari anak Anda untuk mengisap dengan benar, supaya nanti dia isap bukan narkoba akhirnya. PhD memang pintar, kaya, tapi narkoba, pernikahannya hancur, anaknya nggak jadi. Dari sini kita tahu bos, preparation stage atau masa-masa persiapan itu sangat penting. Karena itu saya tidak pernah terpukau sebagai gembala sidang dengan jemaat yang berkarisma. Tapi jemaat yang mau memuridkan dirinya dan menganakkan dirinya. Itu yang memukau kami. Cara kau mengisap,
mempengaruhi cara Tuhan memakaimu kemudian hari. How you suck the milk. Itulah sebabnya. Mungkin ada orang tua yang sangat bangga sama anaknya. Saya pernah lihat pada waktu suatu hari berada di theme park atau sebuah itu anak pintar. Dan biasanya kayak gitu tuh banyak mama Asia. Wah, anaknya itu pintar, mungkin sudah dijanjikan mamanya ke Disneyland atau apa. Ya nggak selalu harus ke Disneyland, nggak sebagus itu sih terus terang. Enak di gereja karena sukacitanya asli. Kalau di situ dalam Miki, tapi dalam hatinya orang di dalam Miki-Mikian itu dalamnya nangis, siapa tahu. Tapi pada waktu saya berada di sana, saya melihat ada satu orang itu yang melanggar orang lain. Serobot alias menyerobot. Dan itu disuruh mamanya, tahu nggak? Dan kelihatan anak itu anak pintar, kelihatan lah ya dia bukan orang Indonesia, orang Asia, kacamatanya semuanya. Mungkin sudah dijanjikan kalau kamu dapat A+, kamu bisa ke Disneyland atau apa. Tapi mamanya suruh dia nggak apa-apa, berantem mamanya sama orang di belakangnya, sama-sama orang Asia. Anakku dulu. Itu anaknya lihat, mamaku menang. Aku. Memang pintar dia, mungkin suatu hari lulus Harvard, tapi dia sudah ngerti bahwa serobot orang itu oke. Susunya bagus, mengisapnya jelek. Mau jadiin apa tuh anak? Pinter di sini, bobrok di sana. Don't worry lah. Yang penting cara ngisapnya. Kita ajari. Kalau kita bisa mengisap kerajaan. Kalau kita bisa mengisap bangsa-bangsa, susu bangsa-bangsa. Nah, orang yang gitu nanti akan menjadi orang yang kalibernya beda. Didiklah anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Didiklah anak-anakmu lewat didikan gereja. Dan jadikan mereka orang-orang yang dipersiapkan Tuhan suatu hari di masa depan menjadi gagah perkasa. Cepat aja ya, udah mau selesai nih. Ayat 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Ini kalau kita baca ayat 17a ini maksudnya apa? Kita biasanya lalu aja. Saya coba rumuskan, saya ini orang iseng. Kalau saya sudah berada 7 jam dalam hadirat Allah dalam satu firman ya, pasti saya akan telusuri maksudnya apa. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Tembaga langsung diganti emas. Siapa nggak mau? Kalau tiba-tiba di sini ada money changer. Bukan money changer lah, ada toko apa itu biasanya? Toko rombeng ya, apa? Kita bawa koran segini banyaknya, kita kasih itu, kita tukar uang gitu ya. Nah kalau di sini dibuka, ditulis di pelangnya di depan, bawa tembaga, kami ganti emas. Siapa nggak mau? Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Luar biasa ya. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, sebagai ganti batu besi. Saya melihat di sini ada bukan double standar, tapi ada multiple standar. Nggak ada standar. Dengan kata lain nggak ada standar. Upgrade dari Allah tidak dikontrol Anda. Tuhan tidak suka dikontrol manusia, karena Tuhan itu daulat. Kalau kita baca ayat 17a, saya bisa mengerti bahwa Tuhan tidak bisa kita manipulasi. Coba lihat, yang pasti ada satu hal yang tidak akan berubah dari dirinya. Dia itu maha murah hati dan dia itu baik hati. Kita lihat ya, orang bawa tembaga diganti emas. Langsung dilanjutkan dengan orang bawa besi. Apalagi kalau besi harganya lagi naik. Dibawa, dia pasti dapat platinum. Dulu platinum harganya lebih tinggi dari emas per gram. Dia ganti pakai besi, wah tembaga ganti emas, aku bawa besi ah. Dikasih perak. Pernahkah Anda merasa, orang itu kok dapatnya lebih banyak dari Anda, sedangkan Anda lebih layak? Ayo. Dia cuma kasih tembaga diganti emas murni. Aku mati-matian melayani dapat perak. Gak boleh gitu ikut Tuhan. Makanya banyak orang itu gak bisa lepas dari masa lalunya, karena dia itu gak terimaan di masa kini. Dan masa depannya cepat lambat akan jadi masa lalu yang trauma juga. Hitung-hitungan sih sama Tuhan. Ingat ya, low grade-nya dari Tuhan tetap adalah upgrade yang tidak layak kau terima. Anda tidak bisa bandingkan orang lain bawa tembaga dapat emas, kok Anda bawa besi dapat perak. Kan harusnya kalau aku dapat bawa besi, kan aku dapat platinum. Aku dapat emas yang kadarnya lebih tinggi kayak atau gimana? Enggak. Tidak boleh bandingkan berkat orang dengan orang lain. Berkat Anda, jangan lakukan itu. Lalu nanti lihat lagi, dan sebagai ganti kayu, tembaga. Nah ini kalau dilanjutkan, ganti kayu tembaga, ini orang kan maunya enak. Awalnya dia tulus, dia bawa kayu untuk Tuhan Yesus, diganti tembaga. Wah,
Siapa sangka Simon dari Kirene itu angkatkan salib Yesus. Keturunannya itu adalah bapak-bapak iman. Luar biasa kalau Anda baca Alexander, Rufus, itu semuanya adalah bapak-bapak sejarah. Tidak ditulis di Alkitab kecuali namanya disinggung di surat Paulus. Itu dalam sejarah gereja menjadi orang-orang gede sejarah gereja. Cuman gara-gara papanya angkatkan kayu Yesus Kristus, itu pun terpaksa diseret tentara Roma. Dikasih tembaga. Bisa nggak kita manipulasi? Kalau gitu tak angkatin aja kayunya Yesus. Aku ngasih perpuluhan nanti dikembalikan 100 kali ganda. Nggak boleh gitu sama Tuhan. Tuhan paling nggak suka orang begitu. Nah misalkan orang yang bawa kayu ini ganti tembaga. Tapi di ayat sebelumnya kan ada orang bawa tembaga ganti emas. Kalau saya jadi dia dan punya pikiran bisnis, saya kasih kayu ganti tembaga. Enggak, saya bawa pulang tembaganya. Permisi Pak, boleh nggak sekarang tembaganya saya upgrade jadi emas? Nggak bisa. Kalau Anda begitu sama Tuhan, kayumu dikasih Tuhan tembaga kau kasih Tuhan. Mungkin Tuhan berkata terima kasih ya, pulanglah ke rumah. Nggak ada kembalinya. Tuhan nggak suka dimanipulasi. Dan Tuhan bukan bisnis. Itulah saya sebabnya sama Tuhan jangan pernah perhitungan. Sebab kalau kita perhitungan sama Tuhan akan kalah. Tuhan buka buku, kita semua berutang budi sama dia. Neraka bagian kita, jangankan tembaga. Jangan pernah gitu sama Tuhan. Supaya Anda bisa bebas dari masa lalu, masa depanmu bisa plong hati. Dan sebagai ganti batu, dikasih besi. Saya nggak ngerti, saya baca ayat 17a, saya berkata I give up. Aku nggak pernah bisa menemukan rumusmu Tuhan. Saya hanya berkata Tuhan, seperti Maria, terjadilah padaku sesuai kehendakmu. Aku kan cuma hambamu. Kalau sama Tuhan begitu, nanti apapun yang kau bawa, saya kasih bocoran, mungkin diganti emas sama Tuhan semuanya. Karena Tuhan paling suka hati yang emas murni. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Dengan ini saya selesai. Tuliskan baik-baik ya. Satu ayat aja saya nggak akan bahas ayat 18 karena tidak ada waktu. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Tulis damai sejahtera itu adalah hubunganmu dengan Allah. Sedangkan keadilan adalah hubunganmu dengan sesama manusia. Ini sebagai tuntunan hidup Anda ke depan. Apapun masa belakangmu, nggak relevan. Apapun masa lalumu tidak berlaku. Yang penting pegang dua prinsip ini, Anda aman di tangan Tuhan. Apapun terjadi, musibah pun akan jadi berkat dalam kehidupanmu. Lihat ya, 1, damai sejahtera, 2, keadilan. Yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Apa yang melindungimu, itu yang mengatur hidupmu. Ketika Anda datang ke hadirat Allah, berbeban berat, diangkat sama Tuhan karena kasih dan firman, Tuhan pakai materi yang sama akan mengatur hidupmu dalam kemenangan. Jadi jangan pernah remehkan ketika Anda dijamah Tuhan dalam hadiratnya. Karena bahan yang sama itu Tuhan pakai untuk menuntunmu pada keajaibanmu kemudian hari. Jangan berkata, emangnya kalau aku dijamah memangnya bisa terjadi apa? Memangnya tiba-tiba hutangku lenyap. Jangan fasik lidah. Jangan fasik lidah. Dengan hal yang sama yang menjamahmu itu, hal itu nanti keluar hikmat Tuhan. Dari singa yang mati itu keluar madu dari tangan Simson. Dari hal yang sama itu yang menjamahmu seolah-olah duniamu tidak berubah. Tapi hatimu berubah. Hal yang sama itu nanti akan keluar madu, akan keluar hikmat-hikmatmu yang akan menyelamatkan bisnismu kemudian hari. Hal yang melindungimu itu juga yang akan mengatur hidupmu. Ada 2 hal ini saya rangkum jadi 2 kategori. 1 damai sejahtera, hubunganmu dengan Allah. Jaga hubunganmu dengan Kristus. Itu saja tugasmu. Hai manusia, cuman 1 tugas Anda sampai mati. Jaga hubunganmu dengan Kristus. 2, keadilan itu hubunganmu dengan sesama. Aplikasikan yang namanya golden rule. Ini emas tenan, ini emas murni. Jangan emas materi. Golden rule atau peraturan emas kita adalah 1. Dengarkan baik-baik. Lakukan pada orang lain. Apa yang Anda inginkan orang lain lakukan kepada Anda. Udah itu aja. Dengan peraturan ini, terapkan dalam bisnis urusanmu dengan sesamamu setiap hari, dalam keluarga, dalam pelayanan. Do unto others what you want others to do unto you. Lakukan pada orang lain apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda. You do this too. Lakukan hanya 2 hal ini. Alkitab berkata, damai sejahteramu akan melimpah dan engkau akan disebutkan selamat pintu gerbangmu, pujian. Hidupmu akan penuh dengan rencana Allah. Ingat 2 hal, peace and justice. Sebagai orang Kristen, lakukan 2 hal ini. Orang banyak mencibir berkata orang gereja kok gitu, itu karena orang gereja melanggar ini.
Kalau kita tidak melanggar conscience atau hati nurani kita pada Tuhan. Damai dengan Allah itu bicara hubungan dengan atas. Lalu keadilan itu hubungan dengan sesama. Lakukan pada orang lain apa yang Anda ingin orang lain lakukan pada Anda. Sebelum Anda lakukan apa-apa, ingat, kalau aku diginikan aku suka enggak? Kalau Anda bisa terus tulus ikut ini, hidupmu enggak tentu mulus. Tapi hidupmu akan selalu lihat Kristus. Di setiap belokan, setiap kilometer Anda akan lihat rencana Tuhan. Haleluya. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Tapi kita akan nyanyikan lagu ini dulu. Doa syafaat kita hari ini adalah untuk gereja-gereja. Mari saya ajak kita melupakan kepentingan kita. Dan berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana, khususnya yang digembalakan oleh GMS. Mari kita nyanyikan sebuah lagu dulu, karena ayat yang di dalam lagu ini juga ada di dalam Yesaya pasal 60. Bunyinya begini, ku datang membawa doaku untuk bangsa dan negeri ini yang kau kasihi. Ku datang membawa tangisku untuk bangsa dan negeri yang kau sayangi. Telah lama umatku menunggu kebangunan rohani yang sejati. Telah lama umatku berseru, belas kasihanilah bangsa ini. Kami akui segala dosa kami, bertobat dan merendahkan diri. Kau berfirman, kambing domba Kedar serta Nebayon dan berhimpun padamu. Oh, Engkaulah yang dinanti-nantikan, pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah bangsaku, percaya padamu. Selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku, sujud menyembahmu Tuhan. Dari awal kita nyanyikan, mari kita mulai berdoa di hati kita. Ku datang membawa doa. Ku datang membawa doaku untuk bangsa dan negeri yang kau kasihi. Ku datang membawa tangisku untuk bangsa dan negeri yang kau sayangi. Lama umatku menunggu kebangunan rohani yang sejati. Lama umatku berseru, belas kasihanilah bangsa ini. Tanggalkan semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Bertobat dan merendahkan diri. Bertobat dan merendahkan diri. Kau berfirman, kambing domba Kedar serta Nebayon kan berhimpun padamu. Engkaulah yang dinanti-nantikan, pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Kau berfirman,
percaya padamu, selamatkanlah, pulihkanlah, bawalah negeriku, sujud menyembahmu Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dulu, Tuhan memberimu visi yang baru. Adopsi visi gereja yuk. Mendirikan seribu gereja lokal yang kuat bukanlah gedungnya, tapi mengembalakan umat yang layak bagi Tuhan. Tangkap visi ini. Jadikan ini visi hidupmu juga. Jadikan visi utamamu. Sebagai ganti keadaanmu dulu, Tuhan memberimu visi yang surgawi. Kita akan berdoa pertama-tama dalam kategori GMS, gereja-gereja, GMS yang sedang dalam tantangan. Munculkan di depan sini gereja-gereja mana aja yang sedang dalam tantangan, baik itu soal perizinan maupun warga penduduk setempat. Tidak mudah, gereja kita penuh dengan tantangan di mana-mana. Dan gereja-gereja ini sekarang sedang sebagian betul-betul sedang dalam tekanan. Dan kalau Anda menyaksikan ini dari gereja-gereja yang disebutkan, we are with you. Kita ini satu GMS. Kita akan bersama-sama dengan Anda menghadapi semuanya itu. Paling tidak sekarang kita doakan dulu. Kita akan berdoa untuk setiap gereja-gereja ini. Dan saya ajak kita doa korporat sama-sama. Lupakan kepentinganmu. Mulai doa untuk kepentingan kerajaan Allah. Pak Philip Fandi, namanya sama-sama saya. Bisa mulai memimpin doa ini. Silahkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita arahkan tangan kita ke depan. Bapak Ibu engkau yang online, kita akan gabungkan iman kita akan bersama-sama minta kepada Tuhan, kita akan berbahasa roh terlebih dahulu. Tuhan, kami satukan hati kami, pertama-tama kami ingin berdoa syafaat Tuhan. Oh, biarkan roh syafaat itu menguasai setiap orang hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, bagi yang online. Kami minta di dalam nama Yesus penuhi kami dan roh doa yang kuat. Kami akan berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang mengalami tantangan. Kira dapat kaya syakara dapat mata. Oh rabataka syakara dapat baba. Satukan hati kami Tuhan. Kira dapat nahaya sendiri. Oh ada di berkata wasyakara ramur de mata so. Kira dapat nahata kaya wadana mute sendiri baba. Kuda dapat kaya wadana marama sendiri. Kita akan berdoa sekarang bersama-sama secara korporat dengan bahasa Indonesia. Oh, kami mengangkat Tuhan setiap regional gereja lokal yang mereka mengalami tantangan, mereka ada di dalam kesulitan. Tuhan, satu persatu Engkau Tuhan yang melawat mereka, yang ada di Kalimantan. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang membuat segala sesuatu di dalam perizinan menjadi berhasil. Yang ada di Tabanan di Bali, di Magetan di Malang, kami berdoa mendukung mereka. Di Cirebon, di daerah Sukabumi, daerah Jawa Barat, daerah Binjai, daerah Sumatera, dan Tanjung Morawa. Kami bawa satu persatu mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka baik suci-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan. Tidak ada yang dapat menahan kuasa Tuhan. Tidak ada yang dapat menahan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat yang akan memegang mereka. Perizinan akan diberikan, perizinan akan dipermudah oleh kasih Allah, oleh kekuatan Allah. Tidak ada yang dapat menahan-Mu Tuhan. Lakukan dengan bersegera. Terjadi percepatan dalam perizinan di dalam nama Yesus. Tambah-tambahkan iman mereka, tambah-tambahkan keberanian kepada para gembala, pada para pemimpinnya, juga jemaat Engkau yang menghibur, memberikan kekuatan ekstra. Kami lepaskan damai sejahtera buat seluruh jemaat yang ada di dalam tantangan, di dalam nama Yesus. Engkau yang mengubah Tuhan duka cita mereka menjadi sukacita. Kami berikan sorak-sorai, kami berikan sorak-sorai bagi Tuhan, karena Engkau yang menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dapat ya syakara bagi Tuhan, kita percaya kemenangan diberikan bagi orang benar. Tangkap visi ini di dalam nama Yesus. Berikutnya kategori selanjutnya adalah gereja-gereja GMS yang didirikan hanya tahun ini. Coba lihat sebanyak ini. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Kalau Anda lihat tulisan GMS Perintisan, itu berarti jemaatnya udah banyak, udah ada. Tetapi belum ada gedung tetap di sana dan belum ada gembala sidangnya. Doakan yuk, kita minta Tuhan kirim pengerja, orang-orang yang layak untuk dikirim ke ladang misi ini. Ini juga sampai RUSI, sampai luar negeri, gembala-gembala sidangnya menunggu ke situ. Menunggu antara dibangkitkan dari sana atau kita kirim dari sini. Kita percaya nanti mereka juga punya gedung semuanya. Ini adalah GMS yang berdiri tahun ini saja. Haleluya. Anda tidak bangga? Apakah Anda bangga hari ini kita melihat kegerakan seperti ini?
Cieni pimpin dalam doa. Praise the Mari Lord. jemaat kita Oh, adopsi haleluya. hati Rama Tuhan kapa buat Yasua, setiap nama taka ya, mata gereja kapa yang ya, baru nama dirintis di tahun 2023. Saya percaya lewat doa kita sore ini terjadi sesuatu yang besar di tengah-tengah di mana mereka diutus. Mari kita arahkan tangan kita berdoa, kita berbahasa roh, kita minta terobosan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, kemauan rohani terjadi, percepatan terjadi setiap perintisan. Mari kita mulai di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap perintisan di dalam nama Yesus, dimanapun di kota-kota di mana kami bangun. Engkau Allah bekerja Tuhan, Engkau Allah yang memulai segala sesuatu. Engkau kirim lawatan, Engkau kirim kebawaan rohani, Engkau kirim percepatan ya Tuhan. Kami berdoa bangkitkan orang-orang yang kuat, biasi pemimpin-pemimpin, bangkitkan pemimpin-pemimpin, bangkitkan gembala-gembala, bangkitkan ya Tuhan setiap umat-Mu di tempat di mana kami percaya tanah yang sudah Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Yesus, di setiap kami minta semua kekuatan yang ada di dalam atmosfer kami percaya di mana gereja kami berdiri, kami akan mengambil alih atmosfer kota di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami minta Engkau melawat kota demi kota, pulau demi pulau, bangsa demi bangsa ya Tuhan. Kami mau dedikasikan setiap gereja Tuhan di tahun ini 2023, kami minta kuasa kebangunan rohani terjadi di setiap tempat, dan bukan cuma itu, percepatan Kau kerjakan ya Tuhan. Kuasa percepatan Kau kerjakan di setiap tempat-tempat perintisan. Dan kami percaya setiap di mana Kau mengutus kami, GMS akan menduduki kota-kota musuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sudah Kau kerjakan di tahun ini. Kau kerjakan lebih besar lagi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sebuah pencapaian tidak patut untuk dibanggakan, tetapi sebagai homework tugas kita masih banyak. Dan masih ada 300 gereja nanti di 2030 yang akan terjadi. Saya percaya bersama kita akan bisa melakukan itu. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini mari kita sekali lagi menyambut Roh Kudus di tengah-tengah kita. Oh haleluya. Biarkan Dia secara profetik berbicara dalam kehidupan kita secara spesifik. Oh ramakapaya tarasanana. Inaralama yasukanadada. Inanala yasunana yasya maramadayora yasya. Inalama yasya aralamu marala yasando. Inalala yasu aralamu marala yarama yasandara rama yasya. Inalama yasya. Kita akan mengatasi setiap kelemahan pribadi. Kita akan mengatasi setiap kelemahan kita. Bangkit sebagai pahlawannya yang gagah perkasa, yang melakukan firman-Nya, yang melakukan firman-Nya banyak. Besarlah tentara yang melakukan firman-Nya. Transformasi kami, ubah kami dari umat biasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Orang rumah Nabaya Suanadaba, Inanabadaga Yohana Raya, Imanana Yohana Rabaya Siana, Uranabadaga Sunadaba. Masa lalu mereka, hari ini Tuhan memperdengarkan suaranya memanggil banyak orang keluar dari penjara masa lalu mereka, penjara kegagalan di masa lalu. Bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan oleh Tuhan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Hari ini Tuhan memanggil kembali setiap orang-orang yang pernah mundur. Aku memanggilmu kembali. Tahun-tahun yang kau katakan sudah terbuang dan hilang percuma. Kesempatan yang sudah seolah lenyap. Dan engkau berkata Tuhan melupakan aku. Tuhan meninggalkan aku. Tuhan sudah tidak lagi peduli akan keberadaanku. Sudah ada orang-orang baru. Dapatkah seorang ibu melupakan anak yang dikandungnya? Sekalipun dapat demikian, namun Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Hari ini Tuhan memanggilmu keluar dari setiap penjara masa lalumu dan setiap penjara kegagalanmu. Dan Tuhan akan memulihkan buah-buah dalam kehidupanmu. Aku Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Aku akan memulihkan buah-buah kehidupanmu, buah-buah kebenaranmu dan buah-buah pelayananmu. Dan hidupmu akan dibangun kembali dalam rencana Tuhan. Jika engkau mau kembali dan berbalik kepadaku hari ini, Tuhan memanggil engkau untuk kembali masuk dalam rencananya yang mulia. Sebab engkau tidak pernah ditinggalkan. Amen. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kau berfirman, kami domba kita. Setane bayo kan berimbun pada